Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Farid dengan NIM 21073015. Baiklah, kali ini saya akan membahas hasil dari observasi saya, yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia pada PT Teten Ghazali. Baik, langsung saja ke slide pertama, di mana yaitu terdapat profil perusahaan. PT Teten Ghazali itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha gas LPG dan pelumas. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1984, beralamat di Jalan Diponegoro, nomor 17/B4, Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. PT Teten Ghazali merupakan agen resmi dari Pertamina Patra Niaga dan menyediakan berbagai macam produk gas LPG mulai dari tabung LPG 3 kg, 5 kg, 12 kg, hingga 50 kg. Perusahaan ini juga melayani pengiriman gas LPG ke seluruh wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Baik, selanjutnya yaitu pasar dari PT tersebut, yaitu masyarakat umum di Kota Padang dan sekitarnya, rumah tangga, usaha kecil, menengah, dan industri. Selanjutnya itu bidang usaha. PT Teten Ghazali bergerak di bidang penjualan gas LPG ukuran 3 kg, 5 kg, 12 kg, dan 50 kg. Penjualan pelumas berbagai merek seperti Shell, Pertamina, dan Castrol. Selanjutnya itu daftar jabatan. Adapun daftar jabatan di PT Teten Ghazali yaitu Direktur Utama, Direktur, Kepala Divisi Pemasaran, Kepala Divisi Distribusi, Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Operasional, Sales Officer, Driver. Baik, selanjutnya itu sistem rekrutmen. Ada 3 tahapan sistem rekrutmen di PT Teten Ghazali. Yang pertama itu pengumuman lowongan kerja yang dilakukan melalui berbagai media seperti website perusahaan, media sosial, dan media cetak. Selanjutnya itu proses seleksi. Adapun proses seleksi yang dilakukan yaitu seleksi administrasi, wawancara, tes tertulis, dan tes kesehatan. Dan selanjutnya itu websitenya, itu PT Teten Ghazali menggunakan website perusahaan dan media sosial untuk mengumumkan lowongan kerja. Selanjutnya itu pelatihan dan pengembangan. PT Teten Ghazali menerapkan pelatihan onboarding, pelatihan teknis, pelatihan manajerial, dan pelatihan lainnya pada karyawan baru. Pelatihan onboarding bertujuan untuk memperkenalkan karyawan baru kepada perusahaan, budaya kerja, dan pekerjaan mereka. Pelatihan ini berlangsung selama 1-2 minggu dan mencakup materi seperti pengenalan perusahaan, sejarah, dan struktur organisasi perusahaan. Kedua yaitu pelatihan teknis, bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknis yang dibutuhkan karyawan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pelatihan ini biasanya diberikan oleh instruktur internal atau eksternal yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Yang ketiga yaitu pelatihan manajerial, bertujuan untuk mengembangkan keterampilan manajerial yang dibutuhkan karyawan untuk memimpin dan mengelola orang lain. Pelatihan ini biasanya diberikan oleh instruktur internal atau eksternal yang memiliki pengalaman di bidang manajemen. Baik, selanjutnya yaitu pada sistem penggajian. Yang pertama, karyawan level entry seperti staf administrasi, staf marketing, dan staf produksi. Itu memiliki gaji pokok sekitar 3 juta hingga 5 juta per bulan. Kedua yaitu karyawan level menengah seperti supervisor, manajer, kepala departemen, mekanik, kepala departemen, dan memiliki gaji pokok sekitar 5 juta hingga 10 juta per bulan. Ketiga yaitu karyawan level senior seperti direktur, manajer umum, komisaris, memiliki gaji sekitar 10 juta hingga 20 juta per bulan. Baik, selanjutnya itu pemotongan gaji karyawan PT Teten Ghazali. Pertama itu kehadiran. Karyawan yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas akan dikenakan pemotongan gaji.
kedua yaitu keterlambatan. Karyawan yang terlambat masuk kerja akan dikenakan pemotongan gaji. Dan yang ketiga, izin. Karyawan yang mengambil cuti tanpa alasan yang jelas akan dikenakan pemotongan gaji. Dan yang keempat itu disiplin. Karyawan yang melanggar peraturan perusahaan akan dikenakan pemotongan gaji. Selanjutnya itu permasalahan karyawan. Pertama itu kehadiran karyawan yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, keterlambatan. Karyawan yang terlambat masuk kerja merupakan masalah yang terjadi. Yang ketiga itu izin. Karyawan yang mengambil cuti tanpa alasan yang jelas merupakan permasalahan yang sering terjadi. Yang keempat itu disiplin. Karyawan yang melanggar peraturan perusahaan seperti mencuri, mencegah rahasia perusahaan atau melakukan kekerasan. Baik, sekian hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.